Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana sebagian orang tampaknya menarik uang seperti magnet, sementara yang lain berjuang seumur hidup dan tak pernah maju? Bagian paling anehnya adalah, seringkali mereka bekerja lebih sedikit, membuat lebih banyak kesalahan, namun segalanya tampak berjalan lancar bagi mereka. Untuk waktu yang lama, ini membingungkan saya. Saya pikir rahasianya terletak pada usaha, pendidikan, atau keberuntungan. Itulah yang saya sadari ketika saya menghasilkan kurang dari $100 seminggu dan terlilit utang. Saat itu saya tidak tahu, tetapi pikiran saya terpaku pada frekuensi yang keliru. Pergeseran pertama terjadi ketika saya berhenti berusaha mencari uang dan mulai mengubah frekuensi internal saya. Dan langkah pertama menuju ke sana adalah memahami apa yang menghalangi saya. Karena tidak ada orang yang lahir dengan hambatan finansial. Kita belajar untuk menghambat diri sendiri. Sampai saya menemukan sesuatu yang terdengar sangat tidak masuk akal. Frekuensi pikiran saya yang menjadi penentu saldo di rekening bank saya. Kedengarannya mustahil, saya tahu. Namun kenyataannya, segala sesuatu di alam semesta bergetar pada frekuensi tertentu, termasuk uang. Uang bukan hanya kertas, ia adalah energi yang terkondensasi menjadi bentuk materi. Dan ketika Anda bergetar pada frekuensi kelangkaan, ketakutan, atau keraguan, uang tidak akan dapat menemukan Anda. Sejak usia muda, kita mendengar frasa seperti, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang itu kotor, sulit untuk makmur secara jujur. Dan ide-ide ini menciptakan program bawah sadar yang menolak kelimpahan. Saya mengalaminya sendiri. Bahkan setelah saya mulai menghasilkan lebih banyak, saya selalu menemukan cara untuk kehilangan semuanya. Seolah ada sesuatu di dalam diri saya yang berkata, kamu tidak pantas mendapatkan ini. Namun ketika saya memahami bahwa pikiran saya adalah pemancar frekuensi, saya mulai mengamati apa yang saya rasakan ketika saya memikirkan uang. Dan tahukah Anda apa yang saya temukan? Bahwa setiap pikiran ketakutan, setiap kekhawatiran tentang tagihan, setiap perasaan bersalah karena menginginkan lebih banyak, membuat saya selaras dengan keadaan kekurangan. Masalahnya bukan uang. Tagihan terus menumpuk, dan tubuh saya menanggung beban frustrasi. Hingga suatu hari setelah shift yang panjang, melelahkan, dan panas terik, seorang rekan meminjamkan saya sebuah buku. Itu adalah Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill. Saya tidak tahu bahwa halaman-halaman itu akan mengubah segalanya. Saya membaca setiap baris seolah itu adalah peta tersembunyi dari realitas. Dan untuk pertama kalinya, saya menyadari uang adalah konsekuensi, bukan tujuan. Dan proses ini dimulai ketika saya memahami bahwa frekuensi uang adalah getaran ekspansi, bukan ketakutan. Anda tidak dapat menarik kemakmuran jika Anda merasa tertekan, khawatir, membandingkan diri, atau berusaha mengendalikan segalanya. Ini seperti mencoba menyetel stasiun radio sambil memutar tombol ke arah yang berlawanan. Dulu, saya bekerja sampai kelelahan, lembur di Departemen Pemadam Kebakaran Toronto, dan semakin saya mencoba mencari nafkah, semakin banyak pula yang sepertinya hilang. Itu adalah energi yang saya pancarkan ke arahnya. Dan pada saat itulah saya mengerti, alam semesta tidak merespons apa yang Anda inginkan. Ia merespons siapa diri Anda. Pikirkanlah, berapa kali Anda mengatakan, saya ingin lebih banyak uang, tetapi pada saat yang sama merasa takut Anda tidak akan bisa membayar tagihan. Berapa kali Anda melihat seseorang yang sukses dan berpikir, mereka pasti beruntung, atau itu tidak adil. Setiap kali Anda melakukan itu, Anda memancarkan getaran penolakan. Dan penolakan adalah kebalikan dari kelimpahan. Saya perlu memutus pola mental itu dengan mengulang setiap hari. Saya adalah kekayaan. Saya adalah kemakmuran. Bukan sebagai mantra kosong, tetapi merasakannya sebagai kebenaran bahkan sebelum melihat hasilnya. Saat itulah sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Peluang mulai muncul entah dari mana. Saya bertemu orang yang tepat, menemukan bisnis yang tepat, ide-ide yang seolah jatuh dari langit. Dan frekuensi finansial saya mulai bergeser. Bukan karena dunia luar berubah, tetapi karena saya berubah di dalam. Pelajaran di sini sederhana. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda getarkan.
Ketika saya menemukan bahwa segala sesuatu adalah frekuensi, pertanyaan pertama yang muncul di benak saya adalah, jadi bagaimana saya mengubah frekuensi saya? Ini adalah salah satu titik balik terbesar dalam hidup saya, karena saya menyadari bahwa tidak cukup hanya berpikir positif sesekali, atau mengulang frasa motivasi, mengharapkan alam semesta melakukan sisanya. Penyelarasan mental, emosional, dan energik secara menyeluruh diperlukan. Ia tertarik pada mereka yang bergetar pada frekuensi tujuan, rasa syukur, dan visi yang tepat. Saya mulai menerapkan apa yang saya pelajari, dan latihan pertama adalah yang paling sulit, mengubah perasaan saya sebelum mengubah realitas saya. Ini membutuhkan jenis keyakinan yang belum pernah saya alami. Saya akan bangun, dan alih-alih memikirkan utang, saya membayangkan rekening bank yang penuh. Saya berjalan di jalan-jalan seolah saya sudah mencapai kebebasan finansial. Pikirkan berapa kali Anda merasa takut untuk melihat laporan bank Anda. Berapa kali Anda menghindari memikirkan masa depan karena Anda takut gagal. Ketakutan ini adalah frekuensi rendah, dan itu memutuskan Anda dari peluang yang bisa mengubah segalanya. Penelitian dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa otak manusia tertutup terhadap kreativitas saat di bawah tekanan finansial. Dengan kata lain, ketakutan secara harfiah membuat Anda buta terhadap solusi. Kedengarannya gila, dan mungkin memang begitu. Tetapi sesuatu di dalam diri saya mengatakan, saya sedang menguji hukum yang tak terlihat. Dan semakin saya menjaga citra itu tetap hidup, semakin dunia mulai merespons. Suatu hari, saya mendapat ide sederhana untuk membuka bisnis kebersihan kecil. Saya tidak punya pengalaman, tidak ada pendidikan formal, tidak ada modal, hanya sebuah mesin pemoles lantai tua dan keyakinan bahwa saya bisa. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Lucunya, ketika saya mulai makmur, orang-orang di sekitar saya berkata, "Kamu beruntung." Tetapi keberuntungan bukanlah kebetulan, itu adalah penyelarasan. Saya hanya menyelaraskan diri dengan sesuatu yang selalu tersedia, tetapi yang tidak bisa saya lihat. Kelimpahan tidak pernah menjadi masalah. Persepsi saya yang menjadi masalah. Dan mungkin itulah juga kasus Anda. Karena selama Anda terus bergetar dalam kecemasan, rasa bersalah, atau kebencian, Anda menghalangi aliran alami kehidupan. Namun ketika Anda mengubah getaran Anda, otak Anda mulai merasakan kemungkinan yang tidak ada sebelumnya. Saya belajar ini dengan mengalaminya. Itu bukan teori, itu adalah praktik. Setiap pagi, saya melatih pikiran saya seperti otot. Alih-alih bertanya, bagaimana saya akan membayar tagihan? Saya bertanya, apa ide selanjutnya yang bisa membuat saya makmur? Pergeseran fokus yang sederhana ini mengalihkan frekuensi saya dari kelangkaan ke penciptaan. Pada tahun pertama saya menghasilkan lebih dari $100.000. Itu adalah jumlah yang absurd bagi seseorang yang hanya beberapa bulan sebelumnya hampir tidak bisa membayar sewa. Dan tidak, itu bukan kebetulan, itu adalah frekuensi. Setiap kali saya melihat diri saya sebagai orang yang makmur, saya menjadi lebih percaya diri. Dan kepercayaan diri menciptakan gerakan, gerakan menciptakan tindakan, dan tindakan menciptakan hasil. Dan itulah yang saya ingin Anda pahami. Frekuensi Anda tidak berubah dengan keberuntungan, itu berubah dengan kesadaran. Ketika Anda meningkatkan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat mulai berubah. Saya selalu berkata, Anda tidak perlu menaklukkan kesuksesan, Anda perlu menjadi selaras dengannya. Dan ketika itu terjadi, pintu terbuka dengan mudah. Karena alam semesta tidak memahami perjuangan, ia memahami getaran. Oleh karena itu, perubahan sejati dimulai ketika Anda mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Saya perlu memprogram ulang citra diri saya, dan itu adalah langkah paling transformatif dalam hidup saya. Setiap hari, saya melihat diri saya di cermin dan menyatakan, saya adalah pria yang makmur, saya adalah kelimpahan, saya adalah magnet bagi peluang. Awalnya, rasanya seperti kebohongan, tetapi pengulangan yang konstan mulai mengonfigurasi ulang sesuatu di dalam diri saya. Itulah mengapa begitu banyak orang mencapai sesuatu, dan tak lama kemudian kembali ke titik awal. Mereka mengubah hasilnya, tetapi mereka tidak mengubah frekuensinya. Saya ingat suatu masa ketika segalanya tampak berjalan baik.
Perusahaan berkembang, saya punya karyawan, kontrak dan perasaan kemenangan mulai terasa akrab. Tetapi kemudian, tiba-tiba saya mulai merasa tidak nyaman. Bukan dengan pekerjaan, tetapi dengan diri saya sendiri. Mengubah frekuensi Anda bukanlah sebuah peristiwa, itu adalah keadaan kesadaran yang berkelanjutan. Saya belajar ini dengan cara yang sulit ketika saya menyadari bahwa musuh terbesar kemakmuran bukanlah kurangnya peluang, melainkan kembali secara diam-diam ke pola lama. Karena bahkan setelah saya mulai menghasilkan uang, saya masih merasa takut kehilangan segalanya. Dan ketakutan itu, halus dan konstan, adalah energi yang sama yang membuat saya terjebak sebelumnya. Sains menyebut ini neuroplastisitas, kemampuan otak untuk menciptakan koneksi baru melalui pengulangan pikiran dan emosi. Setiap afirmasi positif yang saya rasakan secara mendalam menjadi sinapsis baru, frekuensi baru. Dan begitulah cara Anda berubah dari dalam keluar. Karena ketika citra diri Anda meluas, perilaku Anda akan mengikutinya. Anda mulai bertindak berbeda, Anda berbicara dengan lebih percaya diri. Anda memasuki tempat-tempat di mana Anda dulu merasa kecil, seolah saya tidak pantas mendapatkan kesuksesan sebanyak itu. Sabotase diri ini, keraguan diam-diam ini, mulai mengikis antusiasme saya. Dan pada saat itulah saya memahami kebenaran yang mendalam. Pikiran bawah sadar tidak menerima kemakmuran jika tidak selaras dengan citra diri yang Anda miliki. Jika Anda melihat diri Anda sebagai orang biasa, miskin, atau terbatas, alam semesta akan mengonfirmasi pandangan itu. Mereka percaya mereka dapat memikirkan kemakmuran selama beberapa menit di pagi hari dan menghabiskan sisa hari mengeluh, meragukan, atau khawatir dan tetap menarik kemakmuran. Tapi energi tidak bekerja seperti itu. Anda tidak dapat memancarkan getaran kelangkaan dan mengharapkan hasil kelimpahan. Saya mempelajari pelajaran ini selama salah satu periode paling menantang dalam hidup saya. Setelah sebelumnya merasakan kesuksesan finansial, saya kehilangan kontrak penting. Dan koherensi antara perasaan dan visi inilah yang membuka saluran manifestasi. Karena alam semesta tidak memahami kata-kata, ia memahami getaran. Sebuah studi oleh Harvard Business School menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan visualisasi emosional hanya selama 5 menit setiap hari meningkatkan produktivitas dan kejelasan tujuan mereka hingga 30%. Ini bukan sihir, ini adalah fokus energik. Anda membuat keputusan dengan keyakinan, dan dunia merespons getaran baru Anda, seolah Anda berhenti menjadi pemohon dan menjadi mitra dengan alam semesta. Banyak yang percaya mereka perlu melihat hasil untuk percaya, tetapi kebenarannya adalah sebaliknya. Anda perlu percaya untuk melihat. Begitulah bagi saya. Sebelum saya memiliki 1 sen, saya melihat diri saya sebagai orang kaya. Sebelum saya memiliki pengakuan, saya merasa layak. Ada saat ketika saya menyadari bahwa mengubah pola pikir saya hanyalah permulaan, dan bahwa mempertahankan frekuensi baru membutuhkan sesuatu yang lebih dalam, disiplin emosional. Karena alam semesta tidak menanggapi apa yang Anda lakukan sekali, ia menanggapi apa yang Anda rasakan secara konsisten. Dan kebanyakan orang tidak memahami ini. Pikiran yang bergetar dengan tujuan mulai merasakan peluang yang sebelumnya tidak diperhatikan. Saya mengalaminya ketika saya berhenti melihat diri saya sebagai seseorang yang hanya berusaha bertahan hidup dan mulai melihat diri saya sebagai pencipta kemakmuran. Ide-ide baru bermunculan. Kemitraan tak terduga pun terbentuk dan segalanya mulai mengalir. Ingat, Anda bukanlah apa yang dunia katakan. Anda adalah apa yang Anda yakini tentang diri Anda. Frekuensi kemakmuran bukanlah tentang memiliki lebih banyak, melainkan tentang menjadi lebih. Ini tentang meningkatkan cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak. Ketika pikiran Anda meyakinkan dirinya sendiri bahwa Anda sudah makmur, alam semesta tidak punya pilihan selain mengonfirmasi ini dalam realitas Anda. Karena pada akhirnya, setiap manifestasi hanyalah cerminan dari apa yang Anda pegang di dalam diri. Energi mulai beredar lagi, ide-ide kembali, solusi muncul. Keesokan harinya saya menerima telepon tak terduga dengan peluang baru yang tidak hanya menutupi kerugian saya, tetapi juga membuka pintu yang jauh lebih besar daripada yang telah tertutup. Sejak saat itu,
rasa syukur telah menjadi salah satu alat saya yang paling ampuh. Saya menggunakannya sebagai sakelar getaran. Ketika sesuatu tampak salah, saya bertanya pada diri sendiri, apa hadiah tersembunyi di sini? Karena selalu ada satu. Saya memejamkan mata dan secara sadar memutuskan untuk menaikkan getaran saya. Saya mulai bernapas dalam-dalam, merasakan syukur atas semua yang masih saya miliki, atas semua yang telah saya pelajari, dan saya menyadari sesuatu yang kuat, rasa syukur dan ketakutan tidak dapat hidup berdampingan. Ketika Anda menempatkan diri dalam keadaan bersyukur, Anda segera menggeser frekuensi Anda. Ini seperti memberitahu alam semesta, saya percaya padamu. Dan di mana ada kepercayaan, di situ ada aliran. Utang mulai menumpuk, dan untuk sesaat ketakutan lama itu kembali. Saya ingat suatu malam tertentu, saya duduk di dapur, menatap tumpukan tagihan, dan merasakan kecemasan familiar di perut saya. Pikiran saya mulai mengulangi pola yang sama. Bagaimana jika semuanya berakhir? Bagaimana jika saya kehilangan apa yang telah saya peroleh? Pada saat itulah saya menyadari bahwa ujian sebenarnya bukan tentang uang, itu tentang frekuensi. Sains membuktikan ini. Penelitian dari Universitas California telah menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan rasa syukur setiap hari memiliki tingkat dopamin dan serotonin yang lebih tinggi, neurotransmitter yang sama yang terkait dengan perasaan makmur dan kesejahteraan. Dengan kata lain, rasa syukur secara harfiah meningkatkan frekuensi biologis Anda. Tapi rahasianya adalah konsistensi. Anda tidak menggeser getaran Anda dengan rasa syukur sesekali. Tetapi jika Anda ingin transformasi ini bertahan lama, Anda perlu memahami sesuatu yang esensial. Energi yang Anda pancarkan dipandu oleh lingkungan tempat Anda tinggal dan orang-orang yang Anda pilih untuk dekat. Dan itu adalah salah satu pelajaran terberat yang harus saya pelajari. Ketika saya mulai makmur, saya menyadari bahwa banyak orang di sekitar saya tidak siap untuk tingkat yang baru itu. Saya menemukan bahwa frekuensi kemakmuran bukan hanya keadaan mental. Itu adalah cara hidup. Ini hadir dalam setiap keputusan, setiap percakapan, setiap pikiran hening yang Anda miliki tentang diri Anda. Ketika Anda menggeser getaran Anda, alam semesta mulai menata ulang segala sesuatu di sekitar Anda. Mereka mengaku senang atas kesuksesan saya, tetapi secara halus mengingatkan saya tentang keterbatasan saya. Hati-hati jangan sampai kehilangan semuanya. Ini tidak akan bertahan lama. Hidup tidak sesederhana itu. Frasa-frasa ini tampak tidak berbahaya, tetapi itu adalah frekuensi yang menyamar sebagai kekhawatiran. Dan bagian yang paling berbahaya adalah ketika Anda masih memperkuat diri secara mental, Anda mulai mempercayainya. Karena ketika emosi mendahului fakta, fakta menjadi tak terhindarkan. Getaran menciptakan jalan, dan stabilitas emosional inilah, keyakinan tak tergoyahkan inilah, yang mengubah keinginan menjadi kenyataan. Mereka yang menguasai keadaan internal mereka tidak lagi bergantung pada eksternal. Dan ketika Anda mencapai titik itu, tidak ada dan tidak seorang pun yang dapat menghentikan aliran kelimpahan ke dalam hidup Anda. Anda perlu merasakannya setiap hari, terutama ketika hal-hal tampak tidak masuk akal. Dalam momen-momen itulah Anda membuktikan apakah Anda benar-benar percaya. Disiplin emosional adalah landasan manifestasi. Anda perlu melatih diri untuk tetap berada pada frekuensi yang tepat. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda mencoba menarik Anda kembali ke kelangkaan. Saya sering mengatakan, kemakmuran sejati adalah ketika Anda bisa merasa makmur bahkan sebelum uang datang. Tapi realisme orang-orang ini hanyalah cerminan dari keterbatasan mereka sendiri. Dan jika Anda ingin kemakmuran mengalir secara alami ke dalam hidup Anda perlu menciptakan medan energi yang menopangnya. Itulah mengapa saya mulai mencari lingkungan yang memperluas visi saya. Saya mulai menghadiri seminar, membaca buku setiap hari, menonton ceramah, dan berbicara dengan orang-orang yang berpikir besar. Dan semakin saya mengelilingi diri saya dengan energi ini, semakin alam semesta menghadirkan jalan-jalan yang dulunya tampak mustahil. Ada prinsip dalam fisika yang disebut resonansi harmonik. Ini menyatakan bahwa
dua benda yang bergetar pada frekuensi yang sama mulai saling memengaruhi sampai getaran mereka sinkron. Hal yang sama terjadi pada manusia. Anda mulai menyerupai orang-orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama. Saya mendapati diri saya beberapa kali meredupkan impian saya agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain. Dan saat itulah saya menyadari, Anda tidak akan pernah mempertahankan getaran tinggi jika Anda terus dikelilingi oleh orang-orang yang hidup dengan getaran rendah. Saya harus membuat keputusan yang menyakitkan, menjauhkan diri, bukan karena kesombongan, tetapi untuk perlindungan energi. Getaran kelangkaan itu menular. Ia menyamar dalam lelucon, kritik, dan nasihat realistis. Saya mempelajari ini dengan mengamati pola dalam kehidupan orang-orang yang saya kagumi. Semua dari mereka membuat keputusan cepat dan mempertahankannya dengan keyakinan. Mereka tidak menunggu ketakutan menghilang. Mereka bertindak meskipun demikian. Dan ketika saya mulai melakukan hal yang sama, hidup saya berakselerasi dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan mungkin. Dulu, saya akan menghabiskan berhari-hari, terkadang berminggu-minggu, mencoba merasa siap untuk mengubah sesuatu. Dan pada titik itulah saya mengerti bahwa harga ekspansi adalah pelepasan. Anda perlu melepaskan apapun yang membuat Anda stagnan, baik itu orang, kebiasaan, tempat, atau pikiran. Karena tidak ada yang bergetar pada frekuensi rendah dapat menemani Anda ke fase berikutnya. Ilmu pengetahuan modern menyebut ini mimikri sosial. Penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa emosi dan perilaku finansial kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang terdekat kita. Ada poin krusial yang diabaikan kebanyakan orang dalam hal menaikkan frekuensi dan menarik kemakmuran, kekuatan keputusan. Tidak ada getaran yang tetap stabil jika Anda tidak secara sadar memutuskan siapa yang Anda inginkan. Memutuskan berarti memutus semua kemungkinan lain. Dan kejelasan ini menciptakan kekuatan magnetik yang tidak dapat diabaikan alam semesta. Keyakinan Anda, bahasa Anda, bahkan postur tubuh Anda mencerminkan getaran yang mengelilingi Anda. Jadi, jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu di lingkungan negatif yang penuh kritik, ketakutan, dan keluhan, medan getaran Anda akan terseret turun. Bahkan jika Anda memiliki niat baik, energi kolektif lebih kuat daripada kemauan individu. Ada saat ketika saya perlu memilih antara tetap berada dalam kenyamanan, apa yang saya ketahui, atau maju ke tingkat kesadaran yang sama sekali baru. Hari ini saya melihat kembali dan menyadari bahwa transformasi terbesar dalam hidup saya bukanlah finansial, itu adalah getaran. Saya perlu memilih jenis energi yang ingin saya kembangkan setiap hari, dan sejak saat itu, alam semesta hanya menanggapi keputusan saya. Oleh karena itu, jika Anda ingin kemakmuran mengalir secara alami, mulailah dengan memeriksa apa yang mengelilingi Anda. Karena, pada akhirnya, frekuensi lingkungan Anda membentuk frekuensi hidup Anda. Saya akan berpikir, ketika saya punya lebih banyak uang, barulah saya akan memulai proyek saya. Ketika segalanya lebih stabil, saya akan berinvestasi pada diri sendiri. Tapi kapan ini adalah pencuri energi terbesar yang ada. Itu membuat Anda bergetar pada frekuensi keraguan. Dan keraguan adalah kebalikan dari keyakinan. Ketika Anda ragu, Anda mengirim pesan yang membingungkan ke alam semesta. Dan respons yang Anda terima sama membingungkannya. Tidak ada yang mengalir. Jika Anda bergaul dengan mereka yang menghabiskan uang tanpa kendali, Anda cenderung melakukan hal yang sama. Jika Anda hidup di antara orang-orang yang percaya pada kelangkaan, otak Anda akan mereproduksi pola itu. Tapi yang sebaliknya juga benar, ketika Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang fokus pada pertumbuhan dan kelimpahan, sistem saraf Anda belajar untuk bergetar dalam keselarasan itu. Hanya ketika saya memutuskan untuk bertindak dulu dan berpikir belakangan, barulah saya menyadari bahwa alam semesta menghargai gerakan, bukan keraguan. Contoh jelas dari hal ini terjadi ketika saya meninggalkan Departemen Pemadam Kebakaran Toronto. Pada saat itu adalah pekerjaan yang aman. Saya punya gaji tetap, tunjangan, dan stabilitas, namun saya sama sekali tidak bahagia. Saya tahu ada sesuatu yang lebih besar untuk saya, tetapi ketakutan melumpuhkan saya. Pergerakan menciptakan aliran, dan aliran menarik sumber daya. Jika ada satu hal yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun,
adalah bahwa Anda tidak perlu mengetahui setiap detail sebelum memulai. Anda hanya perlu membuat keputusan dan menjaga energi dari keputusan itu tetap hidup, bahkan ketika dunia seolah berkata sebaliknya. Dan itulah yang persis ingin saya Anda lakukan sekarang. Keputusan itu adalah pemicu yang mengubah segalanya. Keputusan adalah titik di mana energi niat berubah menjadi tindakan. Ini adalah saat Anda berhenti berharap dan mulai menciptakan. Dan bagian yang paling menarik adalah ketika Anda memutuskan dengan keyakinan, ketakutan menghilang. Keputusan itu mengirimkan sinyal yang begitu kuat ke alam semesta sehingga keadaan mulai menata ulang dirinya untuk mendukung Anda. Orang-orang bermunculan, peluang-peluang muncul, jalan-jalan terbuka. Kemudian suatu hari saya memutuskan saya tidak akan lagi hidup dalam hampir. Saya mengundurkan diri tanpa mengetahui persis apa yang akan datang selanjutnya. Pada saat itu tampak gila, tapi keputusan itu menempatkan saya pada frekuensi baru. Saya tidak lagi bergetar dengan rasa aman, saya bergetar dengan kebebasan. Dan itulah yang memicu ide untuk perusahaan kebersihan pertama saya. Hasilnya, lebih dari $100.000 di tahun pertama. Selama Anda terombang-ambing antara ketakutan dan keinginan, alam semesta tidak bisa merespons. Tetapi ketika Anda memutuskan dengan hati, jiwa, dan setiap sel tubuh Anda, segalanya mulai berkonspirasi untuk keuntungan Anda. Itu terjadi pada saya, dan itu akan terjadi pada Anda. Jika sampai saat ini, Anda merasa video ini membantu Anda melihat berbagai hal dari perspektif baru, manfaatkan momen ini untuk berkomitmen pada pertumbuhan Anda. Berlanggananlah ke saluran ini, tekan tombol suka, dan lanjutkan perjalanan ini bersama saya. Tindakan-tindakan kecil ini menguatkan getaran Anda, karena setiap tindakan keputusan menciptakan titik daya tarik yang baru. Ingat, ketidakpastian adalah kelumpuhan energik. Setiap kali saya membacanya, itu memperkuat gambaran mental kelimpahan. Dan semakin kuat gambaran itu, semakin banyak situasi mulai selaras dengannya. Saya ingat satu kali ketika saya perlu membayar jumlah yang signifikan, lebih dari yang saya miliki. Alih-alih panik, saya memegang kartu itu dan menolak untuk bergetar dalam kekurangan. Saya merasa sangat dalam bahwa uang itu akan datang. Pada hari yang sama, saya menerima telepon dengan tawaran pekerjaan tak terduga. Seolah-olah alam semesta hanya menunggu frekuensi saya stabil. Prinsip ini sederhana, tetapi sedikit orang yang memiliki disiplin untuk menerapkannya. Kebanyakan orang bangun dan segera terhubung dengan frekuensi urgensi. Mereka memeriksa ponsel, melihat tagihan, berita negatif, dan tanpa menyadarinya mereka sudah bergetar dalam ketakutan bahkan sebelum minum kopi pagi mereka. Dan sisa hari menjadi cerminan dari getaran awal itu. Pada awalnya, itu tampak seperti hanya latihan mental, tetapi saya segera menyadari bahwa itu mengubah perasaan saya. Praktik kecil ini mengubah kondisi emosional saya, dan sebagai konsekuensinya, frekuensi saya. Saya menghabiskan sepanjang hari bergetar dengan perasaan sudah mencapainya. Dan perasaan itulah yang persis ditanggapi oleh alam semesta. Seiring waktu, saya menyadari bahwa kartu itu lebih dari sekadar pengingat. Itu menjadi perintah vibrasional. Itulah mengapa saya mulai mengembangkan ritual harian yang membuat saya tetap terhubung dengan getaran kemakmuran, bahkan ketika keadaan tidak bekerja sama. Karena kemakmuran tidak datang kepada mereka yang menunggu, itu datang kepada mereka yang memilih. Salah satu penemuan terbesar yang saya buat dalam perjalanan saya adalah memahami bahwa frekuensi tidak dipertahankan secara kebetulan. Itu perlu dipupuk setiap hari. Anda bisa menggeser getaran Anda dalam sekejap, tetapi jika Anda tidak menciptakan kebiasaan yang mempertahankan energi baru itu, pola lama secara diam-diam kembali dan mengambil kendali. Dan salah satu yang paling ampuh adalah tindakan sederhana, menuliskan apa yang saya inginkan. Seolah-olah itu sudah terjadi. Setiap pagi, sebelum melakukan hal lain, saya akan mengambil sebuah kartu dan menulis. Saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena uang mengalir kepada saya dalam jumlah yang meningkat melalui berbagai sumber secara terus-menerus. Saya akan membaca kalimat itu puluhan kali sepanjang hari. Siapapun di posisi saya pasti akan panik
Dan selama beberapa menit saya pun begitu. Perbedaannya adalah, kali ini saya tahu apa yang sedang terjadi. Kekacauan itu bukanlah akhir, itu adalah undangan untuk meningkatkan frekuensi saya sekali lagi. Saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada diri sendiri, semuanya bekerja untuk keuntungan saya, bahkan jika saya belum bisa melihatnya. Pada saat itulah ketakutan mulai kehilangan cengkeramannya. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, itu bukanlah alam semesta yang menghukum Anda. Itu adalah alam semesta yang mengkalibrasi Anda. Itu mengajari Anda untuk mempertahankan getaran kelimpahan, bahkan ketika keadaan menguji Anda. Saya ingat suatu masa ketika salah satu kontrak terbesar saya runtuh dalam semalam. Saya memiliki karyawan yang harus dibayar, komitmen yang sudah dibuat, dan tidak ada rencana B. Karena bukan kertas itu yang mengubah hidup Anda. Itu adalah frekuensi yang Anda aktifkan dengan mempercayai apa yang tertulis. Getaran kemakmuran adalah pilihan setiap hari. Anda bisa bangun dan menyelaraskan diri dengan ketakutan, atau Anda bisa bangun dan menyelaraskan diri dengan penciptaan. Kartu itu hanyalah alat. Kekuatan sebenarnya terletak pada perasaan yang dibangunkannya. Ketika Anda merasa selaras dengan kesuksesan, kesuksesan tidak punya pilihan selain menemukan jalannya kepada Anda. Seiring waktu, saya menyadari bahwa frekuensi kekayaan menguat ketika Anda belajar mengubah tantangan menjadi bahan bakar. Kebanyakan orang mengalami keruntuhan emosional di hadapan kesulitan, tetapi mereka yang benar-benar makmur adalah mereka yang memahami bahwa setiap rintangan membawa pelajaran vibrasional. Ketika Anda memulai hari Anda dalam kekacauan, alam semesta mengembalikan lebih banyak kekacauan kepada Anda. Tetapi ketika Anda memulai hari Anda dengan tujuan, rasa syukur, dan fokus, alam semesta mengembalikan ekspansi. Penelitian dalam psikologi perilaku menunjukkan bahwa 20 menit pertama hari Anda menetapkan nada emosional untuk 8 jam berikutnya. Ini berarti apa yang Anda pikirkan dan rasakan saat bangun menentukan frekuensi yang akan Anda tarik sepanjang hari. Itulah mengapa saya selalu berkata, jangan memulai hari Anda dengan memeriksa dunia. Mulailah hari Anda dengan menciptakan dunia Anda sendiri. Selama bertahun-tahun, saya telah menantang ribuan siswa untuk melakukan hal yang sama. Menulis satu tujuan di kartu dan membawanya selama 30 hari, membacanya berkali-kali sehari. Mereka yang melakukannya dengan emosi tulus melaporkan perubahan yang mengesankan, peningkatan peluang, kejelasan, energi, dan yang terpenting, kepercayaan diri. Tetapi studi dari Universitas Oxford telah menunjukkan bahwa orang-orang yang dilatih untuk menanggapi tantangan dengan rasa ingin tahu, alih-alih ketakutan, memiliki kemungkinan 40% lebih besar untuk menemukan solusi kreatif. Dan ketenangan itu adalah sebuah frekuensi, mungkin yang paling kuat dari semuanya. Karena ketika Anda belajar untuk tetap damai bahkan dalam kekacauan, alam semesta memahami bahwa Anda siap menerima lebih banyak. Hidup tidak menghadiahi Anda karena menghindari tantangan, tetapi karena tetap teguh dalam energi yang tepat saat menghadapinya. Ketika Anda menghadapinya dengan keyakinan dan tujuan, itu berubah menjadi jembatan. Hidup tidak menguji Anda untuk menjatuhkan Anda, tetapi untuk memverifikasi apakah Anda sudah belajar menjaga frekuensi Anda bahkan di tengah badai. Dan jangan berpikir ini hanya filosofi. Ilmu saraf menjelaskan bahwa otak manusia dirancang untuk mencari pola keamanan, yang berarti bahwa di hadapan ketidakpastian apapun, ia mengaktifkan mode pertahanan, menghasilkan kecemasan dan penarikan diri. Dengan kata lain, mempertahankan getaran tinggi selama kesulitan bukanlah mengabaikan realitas. Itu memperluas kapasitas Anda untuk melihatnya dari perspektif lain. Dengan setiap rintangan yang saya hadapi, saya menyadari bahwa frekuensi kekayaan adalah masalah kepercayaan. Percaya pada prosesnya, percaya pada intuisi Anda, percaya bahwa semuanya bergerak ke arah Anda, bahkan jika itu tampak sebaliknya. Ketakutan adalah ilusi kendali. Keyakinan adalah penyerahan diri pada hukum aliran alami. Ketika Anda berhenti melawan, alam semesta menemukan ruang untuk bertindak. Ada suatu malam ketika tidak tahu harus berbuat apa, saya hanya duduk dalam keheningan, tanpa rencana, tanpa strategi, hanya napas dan kehadiran.
Di sanalah saya merasakan kedamaian yang mendalam, sesuatu yang datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Pada saat itu, saya memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah ketiadaan masalah, melainkan ketenangan di tengah-tengahnya. Dan segera setelah keadaan internal saya bergeser, ide-ide mulai muncul ke permukaan. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, kemitraan baru muncul dan pada akhirnya menghasilkan 2 kali lipat dari apa yang disediakan kontrak sebelumnya kepada saya. Saat itulah saya secara praktis memahami sesuatu yang selalu saya ulang. Kesulitan tidak mengurangi getaran Anda. Reaksi Anda terhadapnya lah yang melakukannya. Ketika Anda menghadapi masalah dengan ketakutan, masalah itu membesar. Itulah mengapa kekayaan sejati dimulai ketika Anda memutuskan untuk memperlakukan diri sendiri sebagai seseorang yang bernilai, bahkan sebelum Anda memiliki bukti eksternal tentangnya. Saya ingat dengan jelas suatu masa ketika saya berpenghasilan baik, tetapi saya tidak bisa menikmati apa yang saya miliki. Saya merasa bersalah menghabiskan uang untuk diri sendiri. Seolah-olah saya harus membenarkan setiap pencapaian, seolah-olah saya tidak layak mendapatkan kenyamanan. Itu bukan kurangnya kecerdasan finansial. Itu adalah kurangnya cinta diri yang vibrasional. Anda bisa menghasilkan jutaan dolar, tetapi jika jauh di lubuk hati, Anda masih percaya diri Anda tidak layak, Anda akan menemukan cara yang tidak disadari untuk kehilangan semuanya. Dan itu bukan nasib buruk, itu adalah koherensi vibrasional. Alam semesta terlalu tepat untuk membuat kesalahan. Itu tidak mengirimkan apa yang Anda inginkan. Itu mengembalikan apa yang Anda yakini tentang diri Anda. Saya pikir saya siap untuk pencapaian besar. Tetapi jauh di lubuk hati, saya membawa perasaan tidak layak yang tersembunyi. Ketika saya akhirnya mengenali ini, saya mengerti mengapa, bahkan setelah makmur, uang seolah-olah lolos dari genggaman saya. Sampai suatu hari saya menyadari, rasa bersalah itu adalah sisa dari identitas lama saya, dari anak laki-laki yang tumbuh dengan keyakinan bahwa kesuksesan adalah hak istimewa bagi segelintir orang terpilih. Dan saat itulah saya mulai menggeser frekuensi saya dari tempat yang baru, kelayakan. Saya mulai mempraktikkan sesuatu yang sederhana namun kuat. Setiap hari saya mengulangi dalam hati, saya layak untuk makmur, saya layak untuk bahagia. Saya tidak perlu mengejar mereka. Mereka menemukan saya karena saya akhirnya bergetar pada frekuensi seseorang yang merasa layak menerimanya. Ada temuan menarik dari sebuah penelitian Universitas Yale, individu dengan harga diri finansial yang tinggi, yaitu mereka yang percaya bahwa mereka layak mendapatkan kesuksesan, memiliki probabilitas yang jauh lebih tinggi untuk mengumpulkan kekayaan jangka panjang, terlepas dari latar belakang pendidikan atau pendapatan awal mereka. Saya layak untuk hidup dalam kelimpahan. Pada awalnya, itu tampak seperti gerakan simbolis, tetapi dampaknya nyata. Perilaku saya berubah. Saya mulai berjalan berbeda, berbicara berbeda, melihat diri saya dengan cara lain. Dan, menariknya, dunia menanggapi hal itu. Kontrak yang lebih baik mulai bermunculan, peluang yang dulunya tampak tak terjangkau mulai mencari saya. Dan semakin cepat Anda selaras dengan pemahaman ini, semakin cepat kelimpahan mengalir, karena alam semesta hanya mempercayakan hal-hal luar biasa kepada mereka yang telah menguasai hal-hal biasa. Pada titik tertentu, Anda perlu memahami bahwa frekuensi kekayaan bukan hanya tentang uang. Itu sangat terhubung dengan harga diri, karena alam semesta tidak akan pernah memberi Anda lebih dari yang Anda yakini pantas Anda dapatkan. Dan itu adalah salah satu kejutan terbesar dalam hidup saya. Semuanya berubah karena Anda telah menggeser titik energik tempat Anda memancarkan energi Anda. Dan pada titik inilah frekuensi kekayaan mulai stabil. Saya belajar bahwa cinta diri bukanlah kesombongan, itu adalah penyelarasan. Ini adalah pengakuan bahwa Sang Pencipta tidak membuat kesalahan dan bahwa jika Anda ada, itu karena Anda sudah layak mendapatkan yang terbaik. Karena hukumnya sederhana, Anda tidak akan pernah menarik lebih dari apa yang Anda yakini layak Anda dapatkan. Seiring waktu, saya menyadari bahwa frekuensi kekayaan bukan hanya tentang apa yang Anda rasakan, pikirkan, atau yakini, tetapi juga tentang bagaimana Anda bereaksi terhadap kesuksesan orang lain.
Ini adalah wawasan penting yang sepenuhnya mengubah hubungan saya dengan kelimpahan. Kelimpahan bukanlah hadiah bagi yang sempurna. Itu adalah keadaan alami bagi mereka yang mengingat siapa diri mereka sebenarnya. Ketika Anda benar-benar menghargai diri sendiri, alam semesta tidak punya pilihan selain memantulkan nilai itu kembali kepada Anda dalam bentuk kemakmuran. Untuk waktu yang lama, saya mendapati diri saya mengamati orang-orang kaya dan sukses dengan campuran kekaguman dan iri hati. Jauh di lubuk hati, saya akan berpikir, mengapa mereka punya dan saya tidak? Dan pikiran sederhana ini, betapapun polosnya kelihatannya, beresonansi dengan kelangkaan. Ini menunjukkan bahwa nilai yang Anda yakini Anda miliki adalah penentu yang lebih besar daripada nilai yang Anda peroleh. Energi kelayakan adalah kekuatan kreatif. Saat Anda mulai menghargai diri sendiri, alam semesta mengonfigurasi ulang diri untuk mencerminkan persepsi baru ini kembali kepada Anda. Orang-orang yang dulunya tidak menghormati Anda mulai memperlakukan Anda secara berbeda. Situasi yang terasa tidak adil berhenti terulang. Saya akan bertanya-tanya, mengapa begitu sulit bagi orang untuk merayakan kesuksesan orang lain, sampai saya menyadari bahwa saya pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Jadi, saya mulai mengubah cara saya memandang kesuksesan orang lain. Saya mulai memberkati setiap orang yang makmur yang saya temui, baik di jalan, di televisi, maupun dalam bisnis. Jika saya melihat seseorang dengan mobil baru, saya akan berkata dalam hati, semoga orang ini semakin makmur, karena kemakmuran mereka menunjukkan kepada saya apa yang mungkin. Ini bukan hanya isyarat simbolis, itu adalah latihan vibrasi. Saya melatih pikiran saya untuk menafsirkan kesuksesan sebagai tanda ekspansi, bukan pemisahan. Dan semakin saya merayakan kesuksesan orang lain, semakin kesuksesan saya sendiri tampak berkembang. Psikologi modern mengonfirmasi hal ini. Karena setiap kali Anda iri, mengkritik, atau meremehkan kesuksesan orang lain, Anda memberitahu alam semesta, saya belum siap untuk ini. Energi kemakmuran bersifat ekspansif dan tidak pernah mengalir melalui saluran yang terhalang oleh perbandingan. Apa yang Anda rasakan ketika Anda melihat seseorang makmur mengungkapkan frekuensi yang Anda operasikan? Jika kesuksesan orang lain menginspirasi Anda selaras dengan kelimpahan. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Michigan menunjukkan bahwa orang yang merasakan kekaguman dan rasa syukur yang tulus atas pencapaian orang lain menunjukkan tingkat dopamin dan serotonin yang lebih tinggi. Neurotransmitter yang sama yang terkait dengan motivasi dan kreativitas. Dengan kata lain, ketika Anda bergetar dengan perayaan, otak Anda secara harfiah mengatur ulang dirinya untuk menciptakan dan menarik lebih banyak. Tetapi jika kesuksesan orang lain mengganggu Anda bergetar dalam kekurangan. Dan itulah yang persis perlu saya pelajari saat saya mulai berkembang. Saat nama saya semakin dikenal, saya melihat orang bereaksi dengan berbagai cara. Ada yang mengagumi saya, yang lain mengkritik, dan beberapa hanya menjauhkan diri. Awalnya, ini menyakiti saya. Namun ada detail penting. Tidak cukup hanya berpikir positif tentang orang lain, Anda perlu merasakannya. Rasakan kegembiraan mereka seolah-olah itu milik Anda sendiri. Bayangkan diri Anda berkembang bersama mereka. Ini memutus siklus persaingan dan menempatkan Anda dalam frekuensi kolaborasi, di mana alam semesta beroperasi sebagai jaringan, bukan dalam kelangkaan. Saya melihat ini terjadi pada teman-teman yang menerapkan prinsip ini. Tetapi ketika Anda belajar merayakan melodi orang lain, alam semesta mengundang Anda untuk memainkan peran Anda, dan pada saat itulah kekayaan mulai mengalir secara alami, tanpa usaha, karena Anda telah menjadi bagian dari simfoni ekspansi. Saya menemukan ada titik di mana frekuensi bertemu materi, yaitu ketika Anda mengubah apa yang Anda rasakan menjadi nilai yang dirasakan oleh orang lain. Uang adalah tanda terima untuk nilai yang diberikan, dan nilai adalah vibrasi yang terorganisir. Salah satunya, misalnya, menghabiskan bertahun-tahun membenci kesuksesan saudaranya. Ketika ia akhirnya memutuskan untuk berubah dan dengan tulus merayakan kemenangan saudaranya, hidupnya sendiri mulai terbuka dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Klien baru, peluang, dan bahkan kemitraan yang membawanya makmur.
lebih dari yang pernah ia capai sendirian. Frekuensi kekayaan bersifat murah hati. Itu memberi penghargaan kepada mereka yang bergetar selaras dengan kesejahteraan orang lain. Karena alam semesta memahami bahwa jika Anda bersukacita atas kemakmuran orang lain, Anda mengatakan, "Saya siap ini terjadi pada saya juga." Dan begitulah cara saya menemukan bahwa jalan menuju kelimpahan bukanlah melalui persaingan, melainkan melalui penyelarasan. Kelimpahan adalah sebuah orkestra, bukan sebuah perlombaan. Setiap orang punya waktunya sendiri, ritmenya sendiri, dan nadanya sendiri. Ketika saya menyelaraskan energi saya dengan tujuan dan menyusunnya, kekayaan mulai mengalir secara terduga. Saya melakukan sesuatu yang sederhana. Saya memilih masalah nyata yang banyak orang alami, menjanjikan hasil spesifik, dan memberikan lebih dari yang disepakati. Kombinasi frekuensi ditambah kejelasan, ditambah kelebihan ini menciptakan medan magnet yang tak tertahankan. Jika Anda ingin melihat ini dalam praktik, amati bagaimana tubuh Anda berubah ketika Anda menetapkan tujuan bulanan dalam dolar untuk setiap aliran pendapatan dan menghubungkan setiap tujuan dengan layanan konkret. Penelitian perilaku menunjukkan bahwa mereka yang memulai hari mereka dengan tugas-tugas berdampak tinggi, mempertahankan fokus dan mengurangi perenungan, dan fokus adalah frekuensi yang stabil. Saya ingin Anda merasakan ini dalam tubuh Anda sekarang. Pilih masalah umum di sekitar Anda yang banyak orang bersedia bayar untuk menyelesaikannya, tetapkan harganya dalam dolar, janjikan hasil yang terukur, dan berkomitmen untuk melebihinya sebanyak 10%. Itu tanpa memeriksa berita atau media sosial. Alih-alih, saya ingin menghasilkan lebih banyak, saya akan menguraikan $10.000 per bulan membersihkan kantor X dan Y, menyediakan lingkungan yang siap 30 menit lebih awal dari jadwal, dan secara pribadi mengawasi pemeriksaan akhir. Ketepatan janji meningkatkan kepercayaan diri saya, kepercayaan diri meningkatkan frekuensi saya, dan frekuensi menarik kontrak. Untuk mengukuhkan ini, saya menciptakan ritual praktis yang masih saya ajarkan hari ini. Pertama, tulis tujuan keuangan dalam dolar untuk 30 hari. Kedua, daftar 3 hasil nyata yang membenarkan jumlah itu. Apa yang dilihat, disentuh atau diukur klien. Ketiga, tentukan kelebihan, sesuatu ekstra yang Anda berikan tanpa mengiklankannya. Keempat, simulasikan secara mental penyampaian lengkap dari halo pertama hingga terima kasih terakhir. Kelima, bertindak dalam 2 jam pertama hari. Saya tidak menjual pembersihan, saya menjual ketenangan pikiran, ketepatan waktu, dan standar tinggi. Hasil, 2 kontrak dalam 48 jam. Ketika Anda menelepon dengan frekuensi tinggi, suara Anda membawa kepastian yang dicari orang lain. Siklusnya tertutup. Ada suatu pagi ketika saya perlu menutup 2 kontrak sebelum hari Jumat untuk menutupi komitmen penting. Pola lama akan menjerumuskan saya ke dalam ketakutan. Sebaliknya, saya duduk, bernapas, dan menyelaraskan diri. Saya memvisualisasikan klien menjabat tangan saya, melihat jumlah yang dikreditkan dalam dolar, merasakan kelegaan dan kegembiraan sebelum tanda tangan. Kemudian saya mengangkat telepon dan menelepon. Suara saya sudah dipenuhi emosi itu. Saya memutuskan untuk memperlakukan ini sebagai latihan harian. Setiap kali saya melihat seseorang makmur, saya melakukan 3 gerakan internal: memberkati, mencontoh, melipat gandakan. Lakukan ini selama 7 hari berturut-turut. Kebanyakan tidak menyelesaikan 3. Mereka yang melakukannya menggeser frekuensi vibrasi mereka dan golongan pendapatan mereka. Dan untuk mematahkan resistensi, ingatlah, uang tidak datang dari seseorang, itu datang melalui seseorang. Ketika Anda melayani dengan keunggulan, Anda menyelaraskan diri dengan saluran tempat kelimpahan bergerak. Beberapa mungkin mengatakan ini hanya optimisme. Bukan. Ini adalah rekayasa vibrasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jim Carrey misalnya menulis cek untuk dirinya sendiri sebesar $10 juta bertanggal di masa depan dan mulai bertindak sebagai aktor yang memberikan nilai semacam itu. Pelatihan audisi konsistensi. Visualisasi tanpa tindakan adalah fantasi. Tindakan tanpa frekuensi adalah usaha buta. Konvergensi keduanya menciptakan hal yang tak terhindarkan. Pertama, saya akan memberkati.
Semoga orang ini semakin makmur. Kedua, saya akan mencontoh pola spesifik apa yang bisa saya pelajari dari mereka. Kejelasan, disiplin, estetika, narasi. Ketiga, saya akan melipat gandakan bagaimana saya bisa menerapkan pola ini hari ini untuk menghasilkan $1.000 lebih banyak bulan ini. Protokol mikro ini membungkam perbandingan dan memicu kreativitas. Ketika Anda mengorganisir vibrasi Anda menjadi pelayanan dan kelebihan, alam semesta membayar Anda dengan bunga karena Anda menjadi langka. Dan hal-hal langka selalu memiliki permintaan tinggi. Ketika saya mulai melatih hati saya untuk merayakan kemakmuran orang lain, saya menyadari masih ada ketegangan samar jauh di dalam dada saya. Sisa perbandingan yang meremehkan saya. Itu halus, komentar mental, pembenaran, tapi juga iri hati mikro ini bersifat korosif. Itu melubangi ember vibrasi Anda. Saya juga memahami bahwa perbandingan berakar dari mitos kelangkaan, keyakinan bahwa jika orang lain memilikinya, saya kekurangan. Ketika saya merobek mitos ini dan berasumsi bahwa kelimpahan adalah sebuah ladang, bukan sepotong, tubuh saya rileks. Dan ketika tubuh rileks, suara berubah, postur berubah, percakapan berubah, dan pasar pun menyadari. Jika Anda ingin menguji ini sekarang, cobalah latihan sederhana selama 48 jam. Setiap kali Anda melihat simbol kekayaan, properti yang terawat baik, bisnis yang ramai, peluncuran yang sukses, berhentilah sejenak dan katakan pelan, "Terima kasih telah menunjukkan apa yang mungkin, saya juga siap." Rasakan 3 detik kebahagiaan sejati di dada Anda. Kirim pesan ucapan selamat kepada satu orang setiap hari dengan cara yang spesifik. Saya mengagumi konsistensi Anda dalam X. Apa sebenarnya yang Anda lakukan dalam 2 minggu sebelumnya? Dia terbuka tentang detail operasional yang saya lewatkan. Dia mengonfirmasi kehadiran dengan panggilan pribadi sehari sebelumnya, dengan nada pelayanan, bukan penagihan. Saya menerapkannya pada acara saya berikutnya dan menggandakan jumlah kehadiran. Kemenangannya menjadi jembatan bagi kemenangan saya sendiri. Saya ingat sebuah seminar di mana saya melihat seorang kolega memenuhi ruangan yang saya belum bisa penuhi. Reaksi pertama saya adalah perasaan tidak nyaman di perut. Alih-alih menyusut, saya menarik napas dan masuk ke dalam protokol. Saya menghampirinya dan berkata dengan tulus dan selamat, "Ruangan Anda sangat bersemangat." Saya mulai mengirim pesan ucapan selamat setiap kali seseorang mendapatkan kontrak penting. Dan yang mengejutkan saya, banyak dari individu tersebut merujuk klien kepada saya murni karena hubungan baik. Perayaan menciptakan timbal balik yang tak terlihat. Ketika Anda berhenti melawan musik orang lain, Anda akhirnya mendengar musik Anda sendiri. Dan ketika Anda memainkannya dengan kebenaran, hidup ikut menari. Ada suatu titik di mana frekuensi kekayaan melampaui materi dan menjadi kekuatan spiritual. Ketika Anda mencapai keadaan ini, uang tidak lagi menjadi tujuan dan menjadi sebuah konsekuensi. Keesokan paginya saya bangun dengan perasaan ringan dan menulis. Saya memilih menjadi bukti hidup bahwa perayaan adalah jalan pintas menuju kelimpahan. Pada hari yang sama itu, saya menerima undangan tak terduga untuk kemitraan yang akan menjadi salah satu yang paling menguntungkan dalam karir saya. Itu bukan kebetulan, itu adalah koherensi. Seolah-olah alam semesta berkata, "Sekarang Anda mengerti permainannya." Dan secara tak terduga, peluang baru muncul, ide-ide baru bermunculan, orang-orang luar biasa mendekat. Begitulah saya menyadari bahwa frekuensi kekayaan sejati bersifat melingkar. Apa yang Anda berikan akan kembali berlipat ganda. Banyak orang tidak memahami bahwa ketakutan akan kehilangan apa yang mereka miliki adalah yang menghalangi aliran penerimaan. Dan ketakutan ini hanya hilang ketika Anda belajar berbagi. Ini menginspirasi saya untuk menerapkan hari ini. Amati apa yang terjadi pada suasana hati Anda, ide-ide Anda, dan peluang spontan yang muncul. Suatu malam sendirian di kamar saya menyadari bahwa apa yang saya sebut opini sebenarnya adalah ketakutan yang bersopan santun. Saya tersenyum merasakan sedikit rasa malu dan kemudian kelegaan yang luar biasa, seperti seseorang yang melepaskan ransel berat. Saya menyadari ini setelah bertahun-tahun mengajar orang-orang di seluruh dunia dan melihat pola yang sama berulang.
Mereka yang mencari uang demi uang berakhir kelelahan, sementara mereka yang mengejar tujuan dan kontribusi hidup dalam aliran kemakmuran yang alami. Semesta tampaknya memberi penghargaan kepada mereka yang selaras dengan kebaikan kolektif. Karena energi kelimpahan tidak bersifat pribadi, itu meluas. Dan semakin Anda melipat gandakan apa yang Anda miliki, semakin banyak itu berlipat ganda di dalam diri Anda. Saya selalu percaya bahwa kekayaan seharusnya menjadi cerminan dari kesadaran yang meluas, bukan penggantinya. Ketika saya mulai mendedikasikan sebagian dari penghasilan saya untuk membantu orang lain, saya menyadari sesuatu yang menarik. Setiap tindakan kemurahan hati yang tulus segera meningkatkan getaran saya. Saat istirahat, dia datang berbicara dengan saya dan mengatakan dia telah mencoba menerapkan hukum tarik-menarik, tetapi tidak ada yang berhasil. Saya menatap matanya dan bertanya, "Pernahkah Anda membantu seseorang yang mengalami situasi serupa dengan Anda?" Dia terdiam sejenak dan menjawab, "Tidak, saya terlalu sibuk mencoba menyelamatkan diri sendiri." Saya berkata, "Kalau begitu, mulailah sekarang. Bagikan waktu pengetahuan uang energi." Getaran kelangkaan dipertahankan oleh keyakinan bahwa jika saya memberi, saya akan memiliki lebih sedikit. Namun alam semesta beroperasi dengan logika yang berbeda. Ketika Anda memberi, Anda menciptakan ruang bagi hal baru untuk masuk. Pikiran yang tertutup untuk memberi adalah pikiran yang tertutup untuk menerima. Saya teringat seorang pria yang saya temui di sebuah seminar di Amerika Serikat. Dia telah kehilangan segalanya, bisnis, rumah, reputasi. Bantuan yang Anda tawarkan kepada orang lain adalah obat yang dibutuhkan oleh jiwa Anda sendiri. Beberapa bulan kemudian, dia menulis kepada saya mengatakan bahwa dia telah mulai mengajar orang-orang dalam kesulitan keuangan cara menata ulang hidup mereka secara gratis, dan bahwa secara misterius kontrak-kontrak baru mulai muncul. Dia tidak hanya memulihkan apa yang hilang, dia melampaui semua yang pernah dia capai sebelumnya. Ada kekuatan tak terlihat yang memberi penghargaan kepada mereka, yang digerakkan oleh cinta dan bukan hanya ambisi. Ilmu pengetahuan juga mulai memahami hal ini. Studi dari Greater Good Science Center di University of California menunjukkan bahwa orang yang secara teratur mempraktikkan tindakan kemurahan hati menunjukkan tingkat oksitosin yang lebih tinggi, hormon yang meningkatkan empati, mengurangi stres, dan meningkatkan koneksi sosial. Persis kondisi yang menempatkan tubuh ke dalam frekuensi ekspansi. Ketika Anda hidup untuk berkontribusi, alam semesta lebih mempercayai Anda. Ia tahu bahwa dengan menempatkan kekayaan di tangan Anda, itu akan berlipat ganda menjadi manfaat bagi banyak orang. Ini adalah getaran tertinggi yang ada, getaran pelayanan. Dan disinilah perjalanan ini selesai. Karena ketika Anda mulai dengan mencari uang, Anda akhirnya menemukan tujuan. Tetapi ketika Anda mencari tujuan, Anda akhirnya menemukan uang. Oleh karena itu, jika saya bisa meninggalkan satu pelajaran terakhir tentang cara mengubah frekuensi Anda, itu adalah ini. Gunakan kekayaan mental, emosional, spiritual, atau finansial Anda untuk menciptakan dampak positif. Energi yang Anda sebarkan adalah energi yang sama yang kembali. Dan semakin banyak cahaya yang Anda masukkan ke dunia, semakin teranglah jalan Anda. Pada akhirnya, kekayaan sejati bukan pada apa yang Anda kumpulkan, tetapi pada seberapa banyak Anda membuat dunia bergetar lebih tinggi hanya dengan keberadaan Anda. Tiba saatnya ketika hidup seolah mendorong Anda ke dinding, dan justru di sanalah kebanyakan orang menyerah. Tetapi yang sedikit dipahami adalah bahwa ini adalah titik tepat di mana frekuensi transformasi mulai terbentuk. Saya telah mengalami ini lebih dari satu kali. Alam semesta memiliki cara yang aneh untuk menguji iman Anda. Ia mendorong Anda hingga batas, bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk menunjukkan seberapa besar Anda benar-benar percaya pada apa yang Anda katakan Anda yakini. Saya ingat suatu periode ketika segalanya tampak runtuh. Bisnis saya stagnan, tagihan menumpuk, dan setiap panggilan yang saya terima seolah membawa kekhawatiran baru. Saya merasa terkuras, seolah alam semesta telah melupakan saya. Dan pada titik itu, ketika segalanya tampak hilang, sesuatu di dalam diri saya bergeser. Saya berhenti bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Dan mulai bertanya,
Untuk apa ini terjadi? Pergeseran sederhana dalam pertanyaan ini seketika meningkatkan getaran saya. Karena alih-alih menempatkan diri dalam posisi korban, saya menempatkan diri dalam posisi pencipta. Saat itulah saya menyadari kebenaran yang mengubah hidup saya. Alam semesta tidak memberi Anda apa yang Anda inginkan. Ia memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menjadi orang yang mampu mempertahankan apa yang Anda dambakan. Terkadang, apa yang Anda sebut krisis hanyalah pelatihan vibrasi. Itu memaksa Anda untuk memperluas apa yang Anda rasakan, untuk memperkuat kepercayaan diri, untuk membersihkan ketakutan lama. Karena jika medan energi Anda masih bergetar dalam keraguan, tidak peduli seberapa besar Anda menginginkannya, kelimpahan tidak dapat berakar. Selama periode sulit itu, saya menghabiskan berhari-hari mengingat prinsip-prinsip yang telah mengangkat saya dari kemiskinan bertahun-tahun sebelumnya. Saya tahu saya tidak bisa membiarkan ketakutan mendominasi saya lagi. Jadi saya menciptakan ritual kecil yang akan menjadi titik balik dalam hidup saya. Setiap malam sebelum tidur, saya menuliskan 3 hal baik yang terjadi pada hari itu. Tidak peduli sekecil apapun. Terkadang itu adalah panggilan dari seorang teman, matahari terbenam yang indah, atau sekadar fakta memiliki makanan di meja. Dan saat saya mencatat berkah-berkah ini, saya menyadari sesuatu berubah di dalam diri saya. Fokus bergeser dari kelangkaan ke kelimpahan. Dan kemana fokus pergi, energi mengalir. Hanya dalam beberapa minggu, peluang-peluang baru mulai muncul. Orang-orang yang tidak saya lihat bertahun-tahun kembali terhubung. Undangan tak terduga muncul, dan saya menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan. Getaran saya telah berubah, dan alam semesta hanya merespons. Saat itulah saya memahami bahwa keadaan rasa syukur yang konstan seperti kode yang membuka realitas baru. Setiap kali Anda dengan tulus bersyukur, Anda mengirim pesan ke alam semesta yang mengatakan, "Saya siap untuk lebih banyak." Ada penelitian yang diterbitkan oleh Emory University yang menunjukkan bahwa otak manusia ketika dalam keadaan bersyukur mengaktifkan wilayah yang sama, yang terkait dengan penghargaan dan sensasi kenikmatan. Ini berarti bahwa secara biologis, ketika Anda bersyukur, tubuh Anda percaya bahwa ia telah menerima dan alam semesta melalui resonansi terus mengirimkan hal yang sama. Jadi, jika hari ini Anda merasa hidup berat, bahwa tidak ada yang tampaknya berhasil, ambillah jeda, bernapaslah dalam-dalam dan ubah fokus Anda. Alih-alih bertanya pada diri sendiri, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Tanyalah, "Apa yang situasi ini coba ajarkan kepada saya?" Dan sebelum tidur, tuliskan 3 hal baik dari hari Anda. Lakukan ini selama 7 hari berturut-turut. Amati bagaimana energi Anda berubah, bagaimana dunia di sekitar Anda tampaknya menata ulang dirinya sendiri. Yang benar adalah, Anda tidak perlu segalanya menjadi lebih baik untuk merasa bersyukur. Anda perlu merasa bersyukur agar segalanya menjadi lebih baik. Rasa syukur adalah portal tercepat antara kelangkaan dan kelimpahan. Itu tidak hanya mengubah apa yang Anda tarik, itu mengubah siapa diri Anda. Dan ketika Anda menjadi getaran kelimpahan itu sendiri, tidak ada krisis, hambatan, atau keadaan yang mampu menjauhkan Anda dari apa yang memang menjadi hak Anda. Kehidupan yang penuh tujuan, kedamaian, dan kemakmuran berkelanjutan. Ada suatu masa ketika saya percaya bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang dicapai melalui usaha fisik, dengan jam kerja yang panjang dan keringat. Saya tumbuh besar melihat orang-orang bekerja hingga kelelahan dan masih berjuang untuk bertahan hidup. Dan untuk waktu yang lama, saya percaya bahwa itu adalah satu-satunya cara. Namun ketika saya mulai mempelajari hukum-hukum universal, saya menyadari salah satu kebenaran paling membebaskan dalam hidup saya. Usaha bukanlah yang menciptakan hasil, melainkan arah energi. Banyak orang bekerja keras, tetapi mereka bergetar pada frekuensi yang salah. Mereka terjebak dalam siklus perlawanan, melakukan banyak hal tetapi merasa sedikit selaras, dan alam semesta merespons getaran, bukan jumlah usaha. Ketika saya memahami ini, hidup saya berubah. Saya mulai mengamati apa yang benar-benar saya rasakan saat bertindak. Jika saya tegang, tidak sabar, atau ketakutan, saya akan berhenti. Saya akan bernapas dalam-dalam dan menyelaraskan kembali diri saya dengan perasaan keluasan. Karena tindakan apapun yang diambil dari tempat kelangkaan hanya akan menghasilkan lebih banyak hal yang sama.
Saya teringat suatu masa ketika saya berusaha mengembangkan bisnis saya, dan semakin keras saya berusaha, semakin mandek segalanya terasa. Rasanya seperti mendayung melawan arus. Hingga suatu hari, lelah dan frustrasi, saya duduk dalam keheningan dan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Bagaimana jika saya berusaha terlalu keras? Pertanyaan itu menyambar saya seperti petir. Saya menyadari saya menggerakkan tubuh saya, tetapi tidak pikiran saya. Saya mengejar hasil, tetapi medan vibrasi saya berteriak, kekurangan, urgensi, terburu-buru. Dan alam semesta hanya merespons. Saya memutuskan untuk melakukan yang sebaliknya. Saya memperlambat laju fisik saya dan mengintensifkan penyelarasan energi saya. Saya mulai mendedikasikan 1 jam pertama hari saya bukan untuk bekerja, melainkan untuk membudayakan frekuensi yang tepat. Saya bermeditasi, memvisualisasikan dan terhubung dengan sensasi telah mencapai hasil yang diinginkan. Saya benar-benar merasakan, sungguh merasakan, bagaimana rasanya terbangun di hari di mana segalanya mengalir sempurna. Dan kemudian, ketika saya bertindak, keputusan saya terasa lebih intuitif, percakapan mengalir alami, dan peluang-peluang muncul dengan mudah. Pada periode inilah, salah satu proyek paling sukses saya terwujud, bukan melalui usaha keras, melainkan melalui penyelarasan sempurna. Kesalahan banyak orang adalah percaya bahwa mereka perlu melakukan lebih banyak, padahal kenyataannya mereka perlu menjadi lebih banyak. Menjadi lebih berpusat, lebih sadar, lebih bersemangat. Keberadaanlah yang menciptakan perbuatan, dan perbuatanlah yang menciptakan kepemilikan. Namun jika Anda melewati langkah awal dan mencoba melompat langsung ke langkah terakhir, Anda akan terus-menerus merasa lelah dan frustrasi karena Anda berusaha mewujudkan kelimpahan dari keadaan kekurangan. Penelitian dari Massachusetts Institute of Technology menunjukkan bahwa otak manusia, ketika dalam keadaan tenang dan fokus, menghasilkan gelombang alfa yang bertanggung jawab untuk peningkatan kejernihan mental dan kreativitas. Inilah mengapa ide-ide brilian jarang muncul di tengah hiruk-pikuk. Sebaliknya, ide-ide itu muncul dalam keheningan ketika pikiran Anda selaras dengan frekuensi solusi. Saya belajar bahwa rahasianya bukanlah berlari lebih cepat, melainkan menyelaraskan diri dengan lebih efektif. Ini tentang bertindak dengan vibrasi dari apa yang Anda inginkan, bukan dengan vibrasi ketakutan bahwa Anda tidak akan mencapainya. Ketika Anda beroperasi dari tempat kedamaian, waktu seolah meluas. Peluang menemukan jalannya kepada Anda, dan apa yang dulunya tampak menantang mulai terungkap secara alami. Jadi, jika Anda merasa terlalu memaksakan diri dan kemajuan terlalu sedikit, berhentilah sejenak. Bukan untuk menyerah, melainkan untuk mengkalibrasi ulang. Pejamkan mata Anda dan tanyakan, apakah saya bertindak dari kekurangan atau dari kelimpahan? Jawabannya akan datang kepada Anda sebagai sensasi. Dan ketika Anda merasakan vibrasi yang benar, majulah bukan dengan kekuatan kasar, melainkan dengan keyakinan teguh. Karena ketika frekuensi Anda selaras sempurna, 1 langkah bernilai lebih dari 1000 jam usaha yang tidak selaras. Kenyataannya adalah, segala yang Anda butuhkan untuk mengubah hidup Anda sudah ada di dalam diri Anda, hanya menunggu saat Anda memilih untuk bervibrasi secara berbeda. Tidak ada yang berubah di luar sampai sesuatu bergeser di dalam. Dan mungkin inilah saatnya Anda. Mungkin inilah saat yang tepat alam semesta membimbing Anda ke sini, bukan secara kebetulan, melainkan untuk mengingatkan Anda akan kekuatan luar biasa yang selalu Anda miliki. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, mohon pertimbangkan untuk membagikan video ini kepada seseorang yang istimewa, seseorang yang Anda tahu sangat membutuhkan untuk mendengar ini sekarang. Terkadang, satu kata bisa mengubah lintasan seluruh kehidupan. Saya berterima kasih karena Anda telah berada di sini, karena membuka pikiran Anda, dan karena mengizinkan frekuensi ini menyentuh hati Anda. Lanjutkan perjalanan ini bersama saya. Saya menantikan untuk bertemu Anda di video berikutnya.